Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan ini Tuhan. Kembali kami boleh datang kepadamu Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon urapi kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu menjamah hidup kami Bapa. Kami mau mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hidup kami. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun kau tak mengerti mengapa hal itu terjadi. Kasih mempelai surga di atas segala kesusahanmu, mengerti tetesan air matamu pada salib, Dia tangguh segala. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Meskipun kau tak mengerti, meskipun kau tak mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga, kasih mempelai surga di atas segala kesusahan, mengerti tetesan air matamu pada salib, Dia tangguh segala. Percaya semua indah pada waktunya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah bertahan dan kuat, bertahan dan kuat. Kita mau terus bertahan dan kuat di dalam Tuhan. Kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun kau tak mengapa semua, mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga, mempelai surga di atas segala kesusahan, mengerti tetesan air matamu pada salib, Dia tangguh segalanya. Percaya semua indah pada waktunya. Percaya semua indah pada waktunya, asalkan berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuat. Percaya, percaya semua indah pada waktunya, asalkan berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuat. Mari lebih tinggi lagi. Percaya semua indah pada waktunya,
percaya semua indah pada waktunya, asalkan berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang tak teruji, bertahan dan kuat, bertahan dan kuatlah, bertahan dan kuatlah. Hanya berkat-Mu Tuhan kami rasa tenang. Hanya berkat-Mu ku rasa tenang. Sebab Kaulah harapanku. Sebagai mempelai perempuan, selalu Kau memberi kekuatan. Selalu Kau memberi kekuatan buatku. Dengan air hidupku, damai sukacita di dalam-Mu ya Yesus. Tangan kananmu, tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, jangan hanya dekat-Mu Tuhan. Dekat-Mu ku rasa tenang. Sebab Kaulah harapanku. Lepas banget kepunyaan-Mu Tuhan, kepunyaan-Mu. Sebagai mempelai perempuan, selalu Kau memberi kuasa buatku. Kau memberi kekuasaan buatku. Dengan air hidupku, rasa damai sukacita di dalam-Mu ya. Sama-sama kita naikkan tangan kananmu, tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu. Semua yang tak mungkin, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Tangan kananmu yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Tangan kananmu Tuhan, tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Sungguh ajaib segala, sungguh ajaib segala perbuatanmu. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan.
Kau kerjakan Tuhan. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Mari kita iman. Semua yang tak sembah Tuhan. Ya Yesus kami datang kepada mari kita sembah Tuhan. Naikkan semua. Tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, sayang telah. Mari lebih tinggi lagi, tangan kananmu Tuhan. Tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Ajaib segala perbuatanmu, sayang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Semua yang tak mungkin telah Kau kerjakan. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Semua yang tak mungkin, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Dalam tiap beban dan pergumulanku, dalam tiap beban dan pergumulan, ku serahkan pada Yesus, ku serahkan pada Yesus mempelaiku. Dan ku percaya kuasa firman, ada mujizat, ada keajaiban. Kau selalu sanggup Tuhan, Kau selalu membuka jalan di saat kulihat tiada jalan lagi. Bahkan kuasa sanggup menang
Tuhan yang membuka pintu. Jika Kau membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. Tiada perkara yang mustahil, dan bukan lihat kemuliaan. jika Kau Tuhan, Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. Tiada perkara yang mustahil, dan bukan lihat kemuliaan. jika Kau Tuhan yang membuka pintu. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. Tiada perkara yang mustahil, Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan. jika Kau Tuhan. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. Tiada perkara yang mustahil, Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan. dan ku kan lihat kemuliaan Tuhan. Dan ku kan lihat kemuliaan. Dan ku kan lihat, Dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. sungguh indah kasih Yesus. Sungguh indah kasih Yesus mempelai surga, maka nyawanya membela peliharaannya. Dia rindu Dia membela, Dia membela, menghadapi segalanya. Dia pelihara, dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh. mari yakini Dia membela. Dia membela, menghadapi segalanya. Dia pelihara, dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang sekali. Dia membela, Dia membela, menghadapi segalanya. Dia pelihara, dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia membelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia membelai, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia membela, memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Dialah hidup kami
kami terus mempermuliakan nama-Mu Bapa. Firman-Mu boleh Kau nyatakan bagi kami Bapa. Kami rindu mendengarkan firman itu. Berfirmanlah bagi kami. Terima kasih Bapa buat kesetiaan Tuhan. Engkau sudah membela dan memelihara kami. Tidak ada alasan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Buat kasih sayang dan kesetiaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hari ini kami datang kepada Engkau sekali lagi. Kami diberi kesempatan untuk bertobat. Kami diberi kesempatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Yang masih belum selesai, yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Urapilah kami, berkatilah kami, berfirmanlah buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom para pelaksana firman Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita mengalami anugerah Tuhan, mengalami kasih sayang Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama, Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 kita akan sama-sama pelajari. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya. Oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Pasukan para pelaksana firman Tuhan, kita tahu bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari ketiga, kemudian menampakkan diri berulang-ulang dan naik ke sorga, itu disaksikan banyak orang. Kesimpulannya adalah berita dan kisah dan kesaksian tentang Yesus ini bukan cuma sekedar cerita, tapi betul-betul pengalaman yang dilihat secara langsung oleh murid-murid Yesus. Ya. Disaksikan 500 orang lebih, ada ayat penunjang yang menuliskan seperti itu. Yesus terangkat ke sorga.
Kenapa sampai hari ini berita tentang mati, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus itu terus diberitakan? Karena ada orang yang menyaksikan secara langsung bagaimana dahsyatnya Tuhan. Bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke sorga sampai awan menutupinya. Itu adalah yang belum pernah terjadi pada saat itu ya, yang luar biasa. Sehingga mereka kagum dan terus bercerita bahwa Yesus itu luar biasa. Terangkat ke sorga melawan hukum gravitasi bumi. Inilah yang menjadi kesaksian kita. Kenapa kita terus percaya kepada Yesus, beritakan Injil, beritakan tentang Yesus. Karena Yesus terangkat ke sorga dan akan datang dengan cara yang sama, akan menjemput kita kekasihnya. Di Yohanes juga menuliskan, Tuhan Yesus kembali kepada sorga, menyiapkan rumah untuk kita yang percaya kepadanya. Inilah berita yang sangat penting yang harus kita saksikan, kita beritakan kepada banyak orang. Bahwa siapa yang percaya kepada Yesus akan masuk sorga. Kenapa Yesus terangkat ke sorga? Karena dia memang Tuhan, datang dari sorga, turun ke bumi, selesaikan masalah manusia. Tugasnya selesai, balik lagi ke sorga. Untuk selesaikan dosa kita dan memberikan sorga kepada yang percaya kepadanya. Ini adalah kabar baik, ini adalah kepastian, ini adalah pengharapan. Karena itu Yesus berkata pesan penting kepada murid-murid saat itu, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu terima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Yesus sendiri yang berkata demikian saya baca ya, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Gereja Tuhan jangan asing, tidak perlu risih atau asing dengan istilah baptisan Roh Kudus. Karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Jelas di sini baptisan Roh Kudus bicara tentang terimanya murid-murid menerima kuasa dengan tanda dipenuhi Roh Kudus, itu dengan tanda bahasa-bahasa baru bagi mereka. Yang dulu takut sekarang berani. Tapi diawali dari doa. Diawali dari doa. Tuhan Yesus berkata tinggal di Yerusalem. Maka berdoalah 120 orang murid-murid itu menantikan janji Bapa. Kenapa mereka menantikan janji Bapa? Karena mereka melihat langsung Yesus terangkat ke sorga dan mereka percaya. Pada pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 dituliskan peristiwa Pentakosta. Saya akan baca ayat pertama, Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, kita tahu cerita itu. Maka bangkitlah Petrus khotbah dengan penuh urapan, khotbah dengan berapi-api, khotbah dengan antusias, dengan kuasa Roh Kudus, menghasilkan pertobatan besar. Sekali khotbah Petrus, 3.000 jiwa menyerahkan diri untuk dibaptis air. Jadi orang Kristen, murid Kristus yang dengarkan amanat agung adalah dia yang dengarkan, yang terima pengajaran, yang memberi diri dibaptis dan bersaksi. Nah ini dia, ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Menerima Yesus, menerima pengajaran Yesus,
memberi diri dibaptis, dan bersaksi. Kebanyakan orang cuma sampai dibaptis sudah bangga. Ayo kita tingkatkan bersaksi. Memang ini amanat agung. Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, dan aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Mari kita bersaksi, memberitakan Injil dengan kuat kuasa Roh Kudus. Karena itu gereja harus dilawat Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus untuk ada kemampuan keberanian bersaksi. Gereja berani bersaksi dengan bahasa baru. Banyak orang sekarang fenomenalnya gerejanya lomba-lomba baptisan Roh Kudus, lomba bahasa rohnya, nyaring-nyaringan bahasa rohnya. Tapi tidak ada yang berani bersaing atau bersaksi. Mari gereja Tuhan, jangan lupa tugas panggilan awal kita adalah jadikan semua bangsa muridku. Kita ini memuridkan, kita ini siap menjadi mentor, kita siap mendampingi dan kita siap bersaksi. Disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita. Biarlah keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita tertarik kepada Yesus. Karena kita punya bahasa baru, bahasa yang menyenangkan Tuhan, bahasa yang bisa membangkitkan motivasi semangat, pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang tertarik kepada Yesus. Saat kita bicara tentang Yesus, perkataan kita mengandung kuasa sehingga orang mempermuliakan dan ikut Yesus. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, sebagai anak-anak bersaksilah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bersaksi jumpa dengan siapapun. Biarlah mereka mengalami Tuhan Yesus. Orang melihat cara kerja kita, cara bicara kita, sikap kita, reaksi kita, respon kita terhadap masalah pergumulan, bagaimana sikap kita. Tunjukkanlah aksi nyata, tunjukkanlah kasih dalam perbuatan. Itulah kesaksian kita. Sehingga orang akan melihat Yesus dalam kehidupan kita dan tertarik kepada Yesus. Dan kita sebagai pemenang-pemenang jiwa, kita penuai-penuai jiwa di akhir zaman. Ada banyak orang yang binasa tanpa keselamatan. Tegakah kita kalau mereka binasa tanpa keselamatan? Milikilah Roh Kudus untuk kita berani bersaksi kerinduan yang terdalam, menjangkau jiwa-jiwa. Berapapun harganya, aku rela Tuhan. Aku ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Aku ingin keluargaku, saudara-saudaraku bertobat. Karena itu aku harus berdiri untuk kotaku. Aku harus ambil tanggung jawab untuk berdoa. Aku harus bersaksi, beritakan Injil. Tuhan memberkati kita. Semua diawali dari percaya kepada Yesus. Dengar firman Tuhan. Berdoa dan bersaksilah. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, jadilah gereja yang bersaksi menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Mari jadilah penyaksi-penyaksi, jadilah murid-murid yang bisa memuridkan yang lain. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita, Tuhan yang melawat kita, Tuhan yang mengaruniakan kepada kita kuasa untuk bersaksi. Terima kasih Bapa, ini doa kami rindu mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami menikmati anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Ini Tuhan hidup kami, memohon jamahan kuasa-Mu, kuasa Roh-Mu memberi kehidupan. Berkaryalah sekarang ini Tuhan hidup kami, memohon jamahan kuasa-Mu, kuasa Roh-Mu memberi kehidupan.
berkaryalah sekarang ini, curahkan sekarang, penuhi kami, kami rindu curahan Roh-Mu. Baptislah kami dengan Roh-Mu, hadirlah Roh mempelai. Curahkan sekarang, penuhi kami, kami rindu curahan Roh-Mu. Baptislah kami dengan Roh-Mu, hadirlah Roh mempelai. Curahkan sekarang, penuhi kami, kami rindu curahan Roh-Mu. Baptislah kami dengan Roh-Mu, hadirlah Roh mempelai. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, kami rindukan kuasa-Mu memenuhi kami. Ya Tuhan, Orala pasiki rapaya takaya namaya, Olamaya namaya siki rata kalamala. Kami rindukan Engkau, mari Roh Kudus. Mari saudara-saudara kita sembah Dia, senangkan Dia, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Orala paya sikaya nama lamaya namaya sikira paya takalamaya. Mari Roh Kudus lawat kami Tuhan. Ya rapaya namaya sik. Ya Tuhan, ya Tuhan, berkati bangkitkan Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami diberi kuasa untuk bersaksi, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sikarapalapaya nama-lamaya. Oh Tuhan, oh Tuhan, ya Tuhan, kami agungkan Engkau. Yesus, kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Yesus. Terima kasih. Ya Rapasakara lama. Haleluya. Terima kasih Aba Bapa. Biar kemuliaan-Mu menaungi kami, memberkati kami. Biar kuasa Roh Kudus yang mengingatkan kami, menolong kami. Kami rindu kuasa Tuhan. Kami diberi kuasa untuk bersaksi Tuhan. Kami diberi kuasa untuk memenangkan banyak jiwa. Di akhir zaman ini kami rindu percepatan Tuhan, penuaian jiwa-jiwa. Keluarga kami, saudara-saudara kami bertobat, mempermuliakan nama Tuhan. Jadikan kami para pesaksi-Mu Tuhan, penuai-penuai di akhir zaman. Dengan tanda ajaib dan mujizat, dengan keberanian daripada Roh Kudus memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Maka perjalanan pelayanan kami, kerohanian kami akan disertai
tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami gunakan bahasa baru, bahasa yang rohani, bahasa yang mempermuliakan nama Tuhan. Permuliakan namamu Tuhan dalam Indonesia. Pemerintah kami, pemerintahan, presiden, wakil presiden, para menteri kabinet diberkati Tuhan, gubernur-gubernur diberkati Tuhan. Kebijaksanaan keputusan datang daripada Tuhan. Dan doa kami setiap hari ada tobat baru, orang percaya kepada dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus. Berkati Tuhan Yesus dengan ajaib, dengan mujizat Tuhan. Kau tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kami. Kau hebat, kau dahsyat. Kemarin sudah tolong, hari ini pasti Tuhan tolong kami. Berkati yang sudah menabur, sudah berkorban, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berdonasi, berkat melimpah buat mereka di dalam nama Kristus. Ada terobosan dalam nama Kristus. Yang sakit saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak kami, oleh bilur Yesus sudah sembuh dalam nama Yesus. Tubuh kami bukan tempat penyakit, di dalam nama Yesus. Semua bersih dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit di dalam nama Kristus. Oleh kuasa Tuhan, oleh mujizat Tuhan, ada pertolongan, ada keajaiban di dalam nama Kristus. Bapa permuliakan namamu dalam kehidupan kami. Kami rindu anak-anak bertobat, remaja bertobat, dewasa bertobat, suami istri bertobat, lansia bertobat. Lepas dari pemikiran yang jahat, lepas dari ikatan-ikatan dosa najis hati dalam nama Kristus. Semua mengalami pemulihan, damai sejahtera, kemerdekaan daripada Tuhan. Roh Kuduslah jaminan kami, Roh Kuduslah kekuatan kami. Kami rindukan lawatan Tuhan. Bapa, ini doa kami. Kami percaya Tuhan jamin hidup kami. Mari terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih yang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita sebagai kekasihnya, mempelainya. Dan kita dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Terimalah berkat, selamat, sehat, sejahtera menurut Tuhan. Jadilah berkat, kecelakaan, maut, musibah, mara, bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat, kerugian, penipuan kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Darah domba Allah, tembok berapi, tudung perlindungan Tuhan, malaikat Tuhan memagari menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur berdoa. Haleluya, amin. Permuliakan nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu ke sesamaku.
jiwa bertobat padamu, menuai jiwa bertobat padamu, menuai jiwa bertobat padamu. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku nyata di dalam korbannya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus
Ku mohon ya Tuhan mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Ku mohon ya Tuhan mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur adalah kasih karunia. Bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara
ajarlah aku bukan hanya menjadi pendengar, beriku hati